Namanya Cika. Saat ini dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tinggal di pinggiran kota Bandung bersama suami dan 2 orang anaknya. Di mata orang-orang, mungkin Cika terlihat sebagai sosok istri yang sangat setia dan bahagia. Namun tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa ada satu nama laki-laki lain yang selalu dia sebut dan sembunyikan dalam setiap doanya. Ada satu wajah yang selalu muncul diam-diam dalam bayangan Cika setiap kali dia memejamkan mata di malam hari. Wajah itu adalah wajah Pak Reno. Semua kisah ini bermula dari hari itu. Hari pertama laki-laki itu datang ke rumah untuk menjadi guru les privat saat Cika masih duduk di bangku kelas 12 SMA. Cika masih ingat betul kejadian yang sudah bertahun-tahun lalu itu. Terjadi di rumah orang tuanya pada suatu sore. Terdengar suara pintu diketuk 2 kali. Mamanya segera membuka pintu dan berteriak memanggil, "Cika, itu guru barumu sudah datang. Cepat turun ke ruang tamu ya." Waktu itu Cika sedang sibuk mengikat rambutnya. Dalam pikirannya, dia menduga yang datang adalah seorang bapak-bapak tua dengan gaya yang kaku dan membosankan, sama seperti guru-guru les sebelumnya. Tetapi ketika Cika membuka pintu dan melihat sosok itu, dia langsung bergumam di dalam hati. Astaga, ternyata dia masih muda sekali. Dia ganteng banget, pakai kemeja putih yang lengannya digulung dan wangi parfumnya, aduh wangi sekali. Pak Reno tersenyum dengan sangat lembut dan menyapa gadis itu. Cika ya? Saya Reno. Mulai hari ini kita akan belajar bareng. Semoga kamu gak bosan belajar sama saya ya. Cika menjawab dengan perasaan gugup. Enggak kok Pak, aku senang, maksudnya aku siap belajar. Pria itu tertawa kecil sambil memperbaiki letak jam tangannya, lalu mulai membuka laptopnya. Namun matanya sempat menatap Cika agak lama. Matanya terlihat dalam dan teduh, tapi Cika merasa ada sesuatu di sana. Entah apa itu. Entah kenapa, detik itu juga tubuh Cika tiba-tiba terasa panas. Jantungnya berdegup aneh, bukan karena takut, tapi lebih mirip rasa penasaran yang bercampur deg-degan. Cika duduk di sebelahnya dengan jarak yang sangat dekat. Bahu pria itu yang lebar hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Ketika tangan Reno tidak sengaja menyentuh tangannya saat membetulkan cara Cika memegang pulpen yang salah, Pak Reno berkata dengan lembut, "Begini cara pegangnya biar tanganmu gak cepat pegal." Tangan gurunya itu terasa dingin, tapi saat menyentuh kulit Cika, rasanya seperti ada arus listrik yang menjalar pelan di tubuh gadis itu. Nafasnya rasanya tercekat. Cika berusaha untuk tetap tenang dan menjawab, "Iya, makasih Pak." Pak Reno kembali berkata, "Panggil saja Reno, kita belajar santai saja ya." Hari itu mereka belajar selama 2 jam penuh. Tapi anehnya yang dirasakan Cika bukan rasa lelah. Justru rasanya seperti sedang menjalani sesuatu yang menyenangkan, sedikit berbahaya, tapi bikin ketagihan. Setelah sesi belajar selesai, Reno berpamitan dengan sopan. Tapi sebelum benar-benar keluar dari pintu, dia menoleh dan berkata pelan, "Besok aku datang lagi di jam yang sama. Tapi jangan lupa pakai senyuman manis kamu itu ya. Bikin soreku jadi gak terasa capek." Cika terpaku di tempat. Dia bilang apa barusan? Dan saat pintu tertutup, Cika sadar bahwa hari itu dia tidak hanya sedang belajar matematika. Dia sedang mulai belajar bagaimana rasanya jatuh ke dalam sebuah dosa pertama yang paling manis. Dan yang lebih gila lagi, Cika mulai menantikan kehadiran gurunya itu setiap sore. Hari kedua, sore harinya Cika sudah menunggu di kamar belajar. Dia sudah duduk manis di depan meja belajar, bahkan sebelum jam pelajaran dimulai. Biasanya dia suka menunda-nunda waktu belajar, tapi sejak Reno datang, Cika selalu siap lebih dulu. Bahkan hari ini dia sengaja memakai lip gloss tipis dan baju yang sedikit lebih ketat dari biasanya. Entahlah, Cika hanya ingin kelihatan cantik di depan Reno. Pintu diketuk. Jantung gadis itu langsung berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Reno muncul di ambang pintu, tersenyum dan menyapa.
Cika kelihatan beda hari ini. Kelihatan lebih cantik. Cika tersipu malu, pura-pura tidak tahu dan menjawab, "Masa sih? Biasa aja kok." Reno mendekat dan duduk di sampingnya, lalu kembali berkata, "Yakin? Soalnya aku jadi agak susah fokus mengajar kalau kamu cantik begini." Cika menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sepersekian detik, tidak ada suara sama sekali. Hanya suara degup jantung dan nafas yang mulai terasa lebih berat dari biasanya. Reno mulai menjelaskan rumus logaritma, tapi jujur saja, Cika bahkan tidak bisa fokus ke papan tulis kecil di depannya. Matanya hanya sibuk memperhatikan gerakan bibir Reno saat bicara, tangannya saat menunjuk angka, dan urat-urat tipis di lengannya saat menulis. Lalu, saat Cika pura-pura tidak mengerti soal latihan, Reno mencondongkan tubuhnya lebih dekat, sangat dekat. Cika bisa merasakan hembusan nafas pria itu menerpa pipinya. Wangi parfumnya menyerang semua konsentrasinya. Reno berbisik kepada Cika, "Cika, kamu mengerti tidak sampai sini? Atau kamu sengaja ingin aku lebih dekat lagi?" Cika bergumam dalam hati, "Ya Tuhan, aku lemah sekali." Tiba-tiba tangan Reno menyentuh jemarinya. Alasannya, katanya ingin membetulkan cara memegang pensil lagi. Tapi tangannya tidak langsung pergi. Ia seperti ingin menahan tangan Cika lebih lama. Cika menatap mata pria itu. Reno membalas tatapannya. Dalam sekali lirik, seolah-olah mata Cika menyimpan rahasia yang ingin dia lihat. Reno berbicara pelan dan lembut. "Cika, kalau kamu merasa tidak nyaman, bilang ya." Cika langsung menjawab nyaris berbisik, "Aku justru merasa nyaman." Setelah itu Reno tidak berbicara lagi. Yang dilihat Cika hanya jarak wajah gurunya itu yang makin dekat dan makin dekat. Lalu sebuah kecupan ringan menyentuh pipinya. Lembut sekali, seperti hembusan angin sore, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Cika gemetar. Reno sadar dan terlihat setengah menyesal, setengah menahan diri. "Maaf, aku kelewatan," katanya. Tapi matanya tidak terlihat menyesal. Matanya justru seperti berkata, "Aku ingin lebih dari sekedar ini." Setelah Reno pulang, Cika menyentuh pipinya sendiri. Bekas bibir pria itu masih terasa hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cika mulai menginginkan sesuatu yang tak seharusnya dia inginkan. Dia mulai menginginkan Reno bukan sebagai guru, tapi sebagai seorang laki-laki. Besoknya Reno datang lagi, dan Cika tahu ini bukan lagi soal belajar pelajaran sekolah. Ini soal bagaimana dia bertahan dari godaan yang semakin sulit untuk ditolak. Hujan turun deras sejak sore. Udara jadi terasa dingin. Tapi di dalam kamar belajar, tubuh Cika justru mulai terasa panas sejak Reno duduk di sebelahnya. Reno melihat ke arah jendela dan berkata, "Hujan deras ya? Kayaknya bakal agak lama nih redanya." Cika memandang Reno diam-diam dan menjawab, "Kalau hujan biasanya bikin mengantuk ya." Reno menoleh lalu tersenyum miring dan kembali berkata, "Atau bikin kamu ingin dipeluk?" Cika tertawa pelan, tapi tawa itu cepat meredup saat Reno menatapnya lebih lama. Lama sekali. Seolah pria itu menunggu sesuatu dan Cika tidak tahu harus menolak atau membiarkannya saja. Tangan Reno berpindah pelan ke pundak Cika, lalu turun ke lengannya. Itu bukan sentuhan kasar. Justru sangat hangat, seperti sedang mencari jawaban dari tubuh gadis itu. Cika tidak menepisnya, dia tidak bergerak menjauh. Dia hanya menatap Reno dan dalam diam mengizinkan semuanya terjadi. Kemudian Reno berbisik di dekat telinganya, "Cika, kamu yakin mau begini?" Cika menjawab pelan, sangat pelan sekali. "Aku bahkan tidak bisa berpikir apa-apa sekarang." Dan dalam sekejap, jarak di antara mereka hilang. Bibir Reno menyentuh bibir Cika dengan lembut. Lalu ciuman itu semakin dalam hingga napas Cika tercekat. Tangannya tanpa sadar mencengkram bagian kerah baju Reno. Pria itu membaringkan Cika perlahan di atas kasur lantai di pojok kamar belajar. Tumpukan buku di meja sudah tidak penting lagi. Yang tersisa hanya suara desir hujan dan suara napas mereka yang mulai saling mengejar.
Tangan Reno menjelajahi tubuh Chika dengan penuh kehati-hatian, membelai setiap lekuk tubuhnya. Seolah Chika adalah rahasia yang sudah lama ingin dia buka. Chika bergumam dalam hati. Dia tidak tahu apakah ini benar atau salah. Yang dia tahu, tubuhnya seperti sudah menyerah pada keinginan yang sejak awal dipendam. Mereka tak saling berbicara, hanya saling mengejar rasa dengan kulit. Pakaian Chika satu persatu lepas. Begitu juga milik Reno. Kulit bertemu kulit, napas menjadi bahasa yang baru. Reno menyentuh bagian dari diri Chika yang belum pernah disentuh siapapun sebelumnya. Tubuh gadis itu merespon dengan hangat, basah, dan terbuka. Dan ketika Reno memasuki dunianya, Chika tahu, malam itu dia bukan anak-anak lagi. Setelah semuanya selesai, Chika hanya bisa memeluk dada Reno yang naik turun mengatur napas. Mereka diam, tapi diam itu penuh arti. Reno mengecup kening Chika sambil berkata, "Kamu luar biasa." Chika membalas, "Kalau ini salah, kenapa rasanya terlalu indah?" Malam itu mengubah segalanya. Tubuh Chika sudah bukan miliknya sendiri lagi. Tapi apakah hati Reno juga sudah jadi milik Chika? Atau Chika hanya sebuah pelarian baginya? Hari-hari setelah kejadian itu, Chika sendirian di kamar. Dia mengunci kamar, duduk di lantai sambil memeluk lututnya sendiri. Dia masih bisa merasakan aroma tubuh Reno menempel di kulitnya. Tapi kenapa hatinya malah terasa sepi? Reno tak menghubunginya sejak malam itu. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Bahkan saat Chika coba mengirimkan pesan, "Kamu apa kabar?" hanya ada centang 2 biru tanpa balasan. Chika bergumam dalam hati. Apa aku terlalu murahan? Apa setelah dia mendapatkan tubuhku, dia sudah tidak butuh hatiku lagi? Hari-hari berikutnya terasa berjalan sangat lambat. Chika belajar seperti biasa, tapi hanya dengan buku tanpa guru. Reno tak datang lagi. Katanya sedang banyak urusan. Tapi Chika tahu itu hanya cara halus pria itu untuk menjauh. Di malam keempat, Chika mulai menangis. Bukan karena menyesal sudah menyerahkan dirinya, tapi karena dia merasa ditinggalkan dalam rasa yang tak sempat selesai. Beberapa hari kemudian, Chika nekat datang ke rumah Reno. Dia berdiri di depan pagar menunggu pria itu. Saat Reno keluar rumah, Chika memanggilnya pelan. "Reno, kenapa kamu menghindar?" Reno menatapnya lama, tapi wajahnya bukan marah. Justru terlihat bingung dan penuh tekanan. Reno menjawab, "Aku takut keterusan. Kita salah, Chika." "Aku tahu ini salah, tapi kenapa rasanya benar? Kenapa kamu pergi begitu saja setelah kita sejauh itu?" tanya Chika. Reno mendekat, menyentuh wajah gadis itu dengan lembut, seperti pertama kali dia menciumnya. Reno berkata dengan suara bergetar, "Aku juga rindu setiap malam. Tapi ini gak boleh terus begini. Kamu masih terlalu muda. Aku bisa merusak hidupmu." "Aku gak peduli. Yang penting kamu jangan pergi," jawab Chika. Reno menarik Chika pelan ke dalam rumahnya. Tak banyak bicara, tapi begitu pintu tertutup, tubuh mereka saling mencari lagi. Seolah semua rasa rindu yang ditahan meledak di tempat itu. Chika menangis dalam pelukan Reno, tapi bukan karena sedih, melainkan karena rindu. Rindu yang tertahan terlalu lama dan malam itu tumpah semuanya. Reno berbisik di telinga Chika saat dia memeluknya dari belakang. "Aku mencoba menjauh, tapi kamu racun yang manis, Chika, dan aku kecanduan. Kali ini tak ada yang terburu-buru. Setiap sentuhan rasanya seperti permintaan maaf. Setiap kecupan rasanya seperti pengakuan cinta yang tak bisa dikatakan dengan kata-kata." Tubuh mereka saling mencari, saling menemukan, seperti kepingan puzzle yang hanya pas satu sama lain. Dan saat Reno menenggelamkan dirinya dalam pelukan Chika, gadis itu tahu ini bukan sekadar nafsu. Ada cinta, ada luka, ada ketergantungan. Mereka tertidur berpelukan malam itu.
Dan untuk pertama kalinya, Chika merasa aman dalam dosa. Tapi dia juga tahu, rasa aman ini tidak akan bertahan lama. Dan ternyata benar. Beberapa hari kemudian saat di rumah pagi itu, Mama masuk ke kamar Chika tanpa mengetuk pintu. Wajahnya terlihat gelisah. Tangannya menggenggam ponsel dengan layar yang menyala. Mama dalam kondisi tegang dan marah lalu berkata, "Chika, ini apa? Kenapa ada fotomu sama Pak Reno?" Chika nyaris berhenti bernafas. Foto itu diambil dari balik jendela saat dia dan Reno berpelukan di rumah pria itu. Chika gugup lalu menjawab terbata-bata, Itu cuma guruku, Ma. Gak ada apa-apa." Mama menghardiknya. "Jangan bohong. Kamu pikir Mama bodoh? Kamu sudah gila, Chika. Main sama laki-laki tua yang bukan siapa-siapa kamu." Suara Mama pecah. Dan yang lebih menyakitkan, air matanya jatuh. Itu air mata kecewa. Hari itu semua terasa seperti mimpi buruk yang mendadak datang. Papa pulang lebih cepat dari kantor. Mama mengadu semuanya. Ponsel Chika diambil. Les privat dihentikan. Bahkan dia dikurung di dalam rumah agar tak bisa keluar selama seminggu penuh. Chika bergumam dalam hati, sambil menangis. "Aku kehilangan dia. Aku kehilangan semua." Dan yang lebih menyesakkan dada, dia bahkan tak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Reno. Beberapa hari kemudian, Chika masuk sekolah kembali. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. "Chika tidur sama gurunya." Begitulah yang mereka bilang. Tatapan teman-temannya berubah. Ada bisik-bisik ejekan di lorong sekolah. Bahkan guru-guru mulai memandangnya seperti sebuah aib. Dan Reno menghilang. Nomor ponselnya tak bisa dihubungi lagi. Rumahnya kosong. Bahkan akun media sosialnya lenyap. Seolah-olah dia memang ingin kabur dari semua ini. Termasuk kabur dari Chika. Hari-hari berikutnya, Chika hidup seperti mayat hidup yang berjalan. Belajar hanya formalitas. Makan tanpa rasa. Tidur hanya untuk melupakan kenyataan. Dia merasa dirinya sudah rusak. Chika berbisik dalam hati sambil memeluk diri sendiri di kamar. "Kalau dia benar-benar mencintaiku, kenapa dia pergi saat aku hancur?" Dia tidak butuh jawaban, karena yang tersisa hanyalah kesunyian. Beberapa tahun kemudian, waktu terus berjalan. Chika mencoba bangkit, meski luka itu masih terasa basah. Sampai suatu hari, dia dinikahkan dengan pria pilihan orang tua. Namanya Dimas. Dia baik, sopan, dan berkecukupan. Tapi di balik senyum Chika di atas pelaminan, hanya satu nama yang diteriakannya dalam hati. Reno. Malam pertama pernikahan, Chika diam saja. Suaminya menciumnya perlahan, memeluknya penuh kasih sayang. Tapi tak ada gejolak, tak ada rasa gemetar, tak ada api asmara yang dulu menyala saat Reno menyentuhnya. Chika berbisik dalam hati sambil memeluk diri sendiri di kamar. "Maafkan aku, Mas. Tubuh ini mungkin untukmu. Tapi hatiku masih tertinggal di malam itu bersama dosa pertamaku yang paling manis." Chika pikir semuanya sudah selesai, tapi takdir punya rencana yang kejam sekaligus manis di saat bersamaan. Karena suatu hari, dia melihatnya lagi. Dan saat itu hatinya yang sudah mati mulai hidup kembali. Tapi sebelum hari itu datang, Chika harus lebih dulu menjalani hari-hari panjang bersama pria yang dipanggil suami, tapi tak pernah benar-benar dimilikinya dalam hati. Beberapa bulan setelah menikah, Chika sadar Dimas adalah pria yang sangat baik. Dia selalu pulang tepat waktu, tak pernah menyakiti Chika, bahkan selalu membelikan oleh-oleh kecil sepulang kerja. Tapi Chika tidak pernah bisa mencintainya. Malam demi malam mereka habiskan di ranjang yang sama, tapi rasanya dingin tetap menggigit. Karena bagaimanapun hangat tubuh Dimas memeluknya, hati Chika tetap membeku. Suatu malam, Dimas menyentuh pundak Chika dari belakang, menciumnya perlahan. Dimas berbisik dengan lembut, "Kamu capek ya sayang? Boleh aku manjakan sedikit malam ini? Aku hanya mengganggumu sebentar." Chika pura-pura tersenyum kecil. Pakaiannya satu persatu dilepas.
Tubuh mereka menyatu, tapi pikiran Chika melayang jauh. Matanya menatap langit-langit, dan yang dilihatnya bukan wajah Dimas di atas tubuhnya, melainkan bayangan Reno. Chika bergumam dalam hati, "Maafkan aku, Mas, tapi malam ini yang kunikmati bukan sentuhanmu, melainkan bayangannya." Setiap pagi, Chika bangun di samping lelaki yang sah menjadi suaminya, tapi hatinya selalu terasa kosong. Dia memasak, mencuci, tersenyum di depan mertua. Tapi semuanya terasa seperti peran dalam sandiwara, bukan kehidupan nyata. Dan setiap malam, dia hanya ingin membuka ponselnya dan berharap entah bagaimana ada pesan masuk dari Reno. Chika berbisik sendiri. "Di mana kamu, Reno? Apa kamu juga pernah memikirkan aku di malam-malam sepi seperti ini?" Waktu terus berputar. 2 tahun setelah pernikahan, Chika mengantar anaknya Aruna ke sekolah dasar barunya. Hari itu dia terlambat menjemput. Chika berlari ke arah kelas dan begitu pintu terbuka, jantungnya rasanya seperti berhenti berdetak. Dia ada di sana. Reno sedang memegang penghapus di tangan, memakai kemeja biru langit. Matanya terbelalak kaget saat melihat Chika berdiri di ambang pintu. Chika terkejut setengah mati. "Reno?" gumamnya. Reno juga terkejut dan berkata pelan, "Chika." Waktu seolah membeku. Aruna, anaknya, menghampiri Chika sambil tertawa kecil. Tapi Chika tak mendengarnya. Yang didengar hanya suara detak jantungnya sendiri yang menghentak dada dengan keras. Chika bergumam dalam hati, "Astaga, dia terlihat lebih dewasa, lebih tenang, tapi tetap seganting dulu." Mata Chika menatapnya lama, dan dalam sorot mata Reno ada getaran yang sama seperti malam terakhir mereka dulu. Bahkan sebelum satu kata pun keluar dari mulut mereka, tubuh Chika sudah tahu bahwa dia belum selesai dengan Reno. Dan Reno juga belum selesai dengannya. Mereka kini bukan lagi guru dan murid. Mereka 2 orang dewasa. Sama-sama terikat pernikahan orang lain. Sama-sama terpenjara. Tapi apakah cinta yang dulu dianggap salah, kini masih salah kalau rasanya tak pernah hilang? Dan malam itu, Chika membuat keputusan yang akan kembali membakar semuanya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Reno di sekolah, pikiran Chika tak pernah tenang. Setiap kali dia menatap wajah suaminya, yang muncul justru bayangan Reno. Setiap pelukan Dimas terasa seperti kebohongan yang dilakukan setiap hari. Hingga suatu malam, Chika memberanikan diri mengirim pesan padanya. "Pak Reno, saya ingin bicara 4 mata sekali saja." Tak sampai 5 menit, balasan itu datang. Besok jam 7 malam di kafe belakang kampus. Datang sendiri. Kafe itu sepi. Musik jazz mengalun pelan. Chika mengenakan blus hitam yang membentuk tubuhnya. Tidak terlalu terbuka, tapi cukup untuk mengundang kenangan lama. Dan saat Reno datang, Chika tahu dia tidak sendirian dalam merasakan rindu ini. Reno menatapnya dalam, lalu berkata, "Kamu kelihatan masih sama, tapi sekarang lebih matang." Chika menahan detak jantungnya yang hampir melompat keluar. "Dan kamu terlihat lebih tenang, tapi matamu masih sama, masih bisa bikin aku gemetar," jawab Chika. Reno senyum pahit, senyum yang hangat tapi aneh. Dia melanjutkan pembicaraan. "Kamu bahagia sekarang, Chika?" Chika menjawab pelan. "Kalau bahagia itu artinya tertawa, tersenyum, dan pura-pura hidup, iya aku bahagia. Tapi kalau bahagia itu artinya merasa utuh, tidak." Reno menatapnya lama. Tangannya menyentuh jemari Chika di atas meja. Sentuhan ringan tapi cukup membuat lutut Chika lemas. Reno lanjut berkata, "Kamu tahu aku gak pernah benar-benar hilang dari hidupmu. Aku cuma pergi untuk melindungi kamu dari diriku sendiri. Aku gak butuh perlindungan waktu itu. Aku butuh kamu," balas Chika. Setelah kafe tutup, Chika berdiri hendak pulang. Tapi Reno menahan lengannya. Pria itu berkata dengan suara serak, "Chika, ikut aku sebentar. Kita butuh waktu dan tempat yang gak ada siapa-siapa." Chika tidak menjawab. Dia hanya mengangguk setuju. Dan saat mereka masuk ke dalam mobil Reno, dunia luar seperti menghilang. Mereka tak butuh banyak kata. Tangan Chika meraba wajah Reno,
dan bibir mereka bertemu dengan rakus. Nafas Reno memburu. Jemarinya menelusuri tubuh Chika yang dulu pernah ia hafal dan kini ingin ia ulangi lagi. Sentuhannya masih sama, tapi kali ini lebih dalam, lebih penuh luka, dan lebih egois. Reno mengajaknya masuk ke dalam kamar hotel yang tak jauh dari situ. Saat pintu tertutup, baju mereka pun satu persatu terlepas. Bersamaan dengan hilangnya kendali diri, tubuh mereka kembali menyatu. Tapi kali ini, bukan karena penasaran seperti dulu, tapi karena rindu yang sudah terlalu lama ditahan. Mereka tenggelam dalam malam yang tak butuh cahaya. Tangan bertemu kulit, nafas bertemu rasa. Dan saat Reno menerobos batas terakhir Chika sekali lagi, wanita itu tahu cinta ini belum mati. Tapi mereka juga mati rasa, karena sadar ini tak boleh terjadi. Chika tertidur dalam pelukan Reno tanpa takut, tanpa rasa bersalah, hanya merasa tenang. Tapi saat dia terbangun di pagi hari, Reno sudah tak ada di sampingnya. Hanya ada satu pesan di ponsel Chika. Aku gak akan bisa menjauh terus, tapi kita juga gak bisa terlalu dekat. Aku cuma takut dosa kita akan tumbuh jadi luka yang lebih besar. Jadi inikah mereka sekarang? Dua orang dewasa yang saling mencintai, tapi saling menghancurkan. Chika ingin terus bersamanya, tapi sampai kapan bisa sembunyi? Karena yang namanya rahasia, cepat atau lambat pasti akan tercium. Dan memang benar, hari demi hari berlalu, dan Chika makin sulit menutupi semuanya. Dimas, suaminya, lelaki yang baik, lembut dan perhatian. Tapi saat Dimas menyentuhnya sekarang, tubuh Chika terasa beku. Karena pikirannya masih melekat pada sosok Reno malam itu dan malam-malam sesudahnya. Iya, mereka bertemu lagi, bukan hanya sekali. Chika kembali mengingat masa lalu itu saat bersama Reno. Mereka seperti kecanduan satu sama lain. Awalnya hanya pelukan, tapi tubuh ini sudah terlalu hafal getaran tangannya. Reno menarik Chika ke dadanya sambil berkata, "Kamu tahu, setiap kali kamu bilang ini yang terakhir, aku justru makin ingin lihat kamu gemetar di bawahku." Chika terengah saat tubuhnya ditarik ke dinding kamar hotel, sambil berkata, "Jangan ngomong gitu, nanti aku gak bisa pergi dari sini." Bibir Reno langsung membungkamnya. Lidah mereka menyatu seperti dendam lama yang tumpah tak terkontrol. Tangan pria itu menelusuri bagian punggung Chika yang tak tertutup apa-apa lagi. Dan sebelum Chika sempat berpikir, dia sudah terguling di atas kasur, menggeliat saat Reno menjelajahi lekuk tubuhnya dengan mulutnya yang panas dan sabar. Ia tak hanya menyentuh, tapi seolah menyembah tubuh Chika, menelusuri tiap jengkal dari leher ke dada, hingga ke titik-titik sensitif yang membuat Chika menggeliat dan menahan erangan nikmat. Saat malam selesai dan tubuhnya sudah kembali memakai baju rumah, Chika menatap wajah Dimas yang tertidur lelap di rumah. Ada rasa sesak di dada yang tak bisa dijelaskan. Dia sadar dia bukan istri yang baik, tapi dia juga wanita yang rindu dimengerti, disentuh dan dirindukan dengan penuh gairah. Apakah dia egois karena memilih rasa daripada janji pernikahan? Dan malam itu, Dimas tiba-tiba menatap Chika lebih lama dari biasanya. Dimas bertanya, "Sayang, kamu kelihatan beda. Apa kamu capek kerja atau ada yang kamu simpan dari aku?" Tubuh Chika langsung menegang. Dia tersenyum paksa, lalu buru-buru menjawab, "Cuma capek, Mas. Kerjaan di kampus makin banyak." Dimas hanya mengangguk, tapi sorot matanya seolah tak percaya. Kemudian, tidak lama setelah itu, Reno mengiriminya sebuah pesan yang berisikan, "Besok jam 10, aku tunggu di tempat biasa. Aku butuh kamu." Dan seperti sebelumnya, Chika tak bisa bilang tidak. Keesokan harinya, dia menemui Reno di tempat yang sudah dijanjikan. Mereka bahkan tak sempat masuk kamar dengan tenang. Ciuman Reno memburu sejak mereka masih di dalam mobil di parkiran. Tangannya membelai dari balik rok kerja Chika. Reno berbisik di telinganya, "Aku gak peduli kamu istri orang. Malam ini, kamu milik aku."
Cika hanya bisa menahan napas saat tangan Reno menyusup di balik pakaian dalamnya. Mengusap, menjelajahi, dan menyiksa dengan nikmat. Dan saat tubuhnya mencapai puncaknya hanya dengan jari-jari Reno dan bisikan namanya di telinga, Cika tahu dia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang candu. Dan candu ini tak pernah bisa disembuhkan oleh pelukan suami sendiri. Tapi sampai kapan Cika bisa menyembunyikan tubuhnya yang mulai sering berdusta ini? Dan lebih dari itu, sampai kapan dia bisa menyembunyikan hatinya yang sudah bukan milik Dimas lagi? Tapi bisakah dia benar-benar melepaskan semuanya hanya demi rasa cinta terlarang ini? Cika bangun pagi dengan tubuh lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak beban di kepala dan di hati. Dimas memeluknya dari belakang. Pelukannya hangat. Tapi kenapa hati Cika tetap terasa dingin? Dimas menyandarkan dagunya di pundak istrinya seraya berkata, "Sayang, kita sudah lama nggak keluar kota ya. Gimana kalau kita menginap weekend ini? Berdua saja kayak dulu." Cika berusaha tersenyum, lalu menjawab, "Iya boleh mas, asal jangan bawa kerjaan dulu ya." Dimas mencium leher Cika perlahan, kemudian melanjutkan perkataannya. "Kalau kamu yang minta, aku siap libur seminggu penuh." Di saat yang sama, Reno mengirimi pesan. Cika diam-diam membacanya. "Kamu masih mikirin aku tadi malam kan? Ngaku deh, kamu pasti nyari aku di mimpimu." Tangan Cika gemetar, tapi dia membalasnya. "Kamu tuh kayak racun. Sekali kena, aku nggak bisa sembuh." Reno kembali membalas. "Dan kamu candu yang nggak pernah mau aku lepaskan. Kita ketemu hari ini." Hari berikutnya, Cika pergi lagi ke tempat yang dijanjikan oleh Reno. Dia bilang ke Dimas bahwa dia harus rapat di kampus. Nyatanya, Cika sudah ada di kamarnya Reno. Duduk di atas pangkuannya. Kancing kemejanya terbuka satu persatu oleh jari-jari Reno yang sudah hafal setiap inci tubuhnya. Reno menyusupkan bibirnya di antara dada Cika seraya berkata, "Kamu masih sama seperti pertama kali aku sentuh dulu. Masih bisa membuatku gila." Cika berbisik sambil menahan desahan. "Dan kamu masih bisa membuatku lupa diri." Tangan Reno menuruni pinggangnya, mengangkat kain yang dikenakan Cika. Tanpa banyak basa-basi, tubuh mereka sudah saling menuntut. Satu ciuman panjang mengantar mereka ke pelukan dosa yang sama, yang setiap detiknya justru membuat Cika tenggelam semakin dalam. Desahannya tertahan di leher Reno saat pria itu bergerak ritmis. Tangan mereka saling menggenggam erat. Suara ranjang berirama bersaing dengan napas mereka yang tersengal-sengal. Dan ketika Cika mencapai puncak kenikmatan dalam pelukan Rino lagi, dia tahu tubuhnya tidak bisa lagi menyangkal siapa yang kini benar-benar memilikinya. Setelah kejadian bersama Rino, Cika pulang ke rumah. Malamnya, dia duduk diam di samping Dimas yang sedang menonton TV. Suaminya menyandar ke bahunya sambil tersenyum. Dimas berkata, "Sayang, tahu tidak? Aku bersyukur sekali bisa menikahimu dulu." Cika hanya diam, jantungnya berdetak tak karuan. "Maaf mas, tapi ternyata cinta tidak selalu tinggal di tempat yang seharusnya," batinnya. Dia jatuh cinta 2 kali dalam hidupnya, tapi hanya satu yang benar-benar membuatnya merasa hidup. Sayangnya itu bukan suaminya. Dan ketika Dimas mengajak berlibur berdua, Cika mulai berpikir, apakah ini waktunya dia jujur, atau justru dia harus menutup semua rahasia ini sampai akhir hayat? Sore itu, Cika duduk di balkon rumah. Angin berembus pelan menyapu wajahnya yang terasa panas. Tapi bukan karena cuaca. Ada 2 notifikasi pesan masuk di layar ponselnya. Pesan yang pertama dari Dimas. "Sayang, aku sudah booking villa untuk akhir pekan ini. Cuma kita berdua." Yang kedua, pesan dari Rino. "Aku ada di parkiran kampusmu. Turunlah sebentar saja. Aku cuma ingin melihat wajahmu." 2 lelaki, 2 hati, tapi hanya satu yang harus dipilih. Mereka berangkat liburan hari Jumat sore. Dimas menyetir sambil sesekali memegang tangan Cika. Wajahnya terlihat begitu tenang. Sedangkan Cika, di dalam hatinya sedang terjadi perang batin yang tak berkesudahan. Sesampainya di villa, Dimas langsung membawanya ke kamar. Di sana ada tempat tidur besar dengan aroma bunga melati yang harum.
Dimas memeluk istrinya dari belakang, mengusap pinggangnya dengan lembut. Dimas berbisik di dekat telinga Chika. Aku kangen istriku yang manja, yang suka membisikkan kata-kata nakal saat malam hari. Chika berusaha tersenyum dan menjawab pelan. Masih ada kok, tapi mungkin sudah sedikit berubah. Dimas terkejut dan menatap mata istrinya. Kalau kamu berubah, ajari aku caranya agar aku bisa jatuh cinta lagi pada dirimu yang baru. Malam itu mereka bersatu. Dimas begitu lembut, begitu penuh perasaan saat menyentuhnya. Tapi Chika hanya menatap langit-langit sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Tubuh Chika dan tubuh suaminya kembali menyatu seperti malam-malam mereka dulu. Tapi kali ini, hanya tubuh Chika yang ada di sana. Jiwanya, hatinya, mungkin sudah lama pergi bersama lelaki lain. Keesokan paginya, Chika menatap Dimas yang masih tertidur lelap. Dan untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa dia adalah wanita yang jahat. Dia mencintai dua lelaki, tapi hanya satu yang diinginkannya secara utuh untuk masa depan. Chika bangkit dari kasur. Dia mengambil ponsel dan mengirimkan pesan terakhir kepada Rino. Rino, kita tidak bisa lanjut. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku tidak mau menambah luka lagi. Tak lama Rino membalas pesan itu. Aku tahu kamu bakal pilih dia, tapi percayalah, sebagian dari dirimu akan selalu jadi milikku. Beberapa hari kemudian, dalam suasana rumah yang tenang, Chika menceritakan semuanya pada Dimas. Ya, semuanya. Tentang Rino, tentang kenapa dia berubah, dan tentang dosa-dosanya. Dimas tidak berkata apapun, hanya menatap Chika lama. Air matanya jatuh, tapi tangannya masih menggenggam tangan istrinya. Dimas berkata dengan suara berat, "Aku tidak akan meninggalkanmu, Chika. Tapi aku butuh waktu untuk bisa percaya lagi." Kini Chika tahu, cinta bukan sekadar soal siapa yang bisa membakar tubuhmu dengan gairah, tapi siapa yang tetap memilihmu saat kamu menjadi versi terburuk dari dirimu sendiri. Chika pernah menjadi perempuan yang salah, tapi dia juga perempuan yang berani memilih untuk memperbaiki diri. Dan Reno akan selalu menjadi dosa paling manis dalam hidupnya. Tapi Dimas, dia adalah rumah tempat Chika akan pulang selamanya. Begitulah kisah ini berakhir. Cinta tak selalu berwarna putih suci. Kadang cinta datang dalam warna kelabu, penuh luka, keraguan, dan air mata. Tapi di sanalah mereka benar-benar belajar tentang arti kesetiaan yang sesungguhnya.